Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya hari ini anak-anak kelas 4, 5, 6 dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kalian sarapan terlebih dahulu ya, supaya mempunyai energi yang lebih selama aktivitas belajar nanti. Dan yang paling utama, kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar diberikan kemudahan beraktivitas setiap harinya. Oke, kita langsung saja ya belajar. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab yang baru yang disebut dengan bab lingkaran. Kalian sudah belajar sebelumnya di kelas 4 dan 5, hanya mengulanginya kembali bahwa lingkaran itu salah satu bangun datar ya, dari sekian banyak bangun datar. Mari simak penjelasan Bapak berikut ini. Ada beberapa gambar yang Bapak miliki, yang mana semuanya itu berbentuk lingkaran ya. Pertama ada permainan dartboard, anak panahan ya, lempar panahan. Kemudian kue bolu. Kemudian ada setir kendaraan, karet gelang, gendang, bola mata, makanan Pizza Hut, roda mobil, larangan parkir, dan biang lala. Apa yang bisa kalian lihat dari sini? Ya, betul. Yang bisa kalian lihat di sini adalah ini semua berbentuk lingkaran ya. Lingkaran. Persamaannya adalah itu ya. Jadi kita akan masuk lebih dalam lagi tentang lingkaran. Nanti perhatikan satu persatu penjelasannya. Ayo. Sebelumnya, kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah ada 3.4 ya. Menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. 4.4 mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. 3.5 menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran. 4.5 menaksir keliling dan luas lingkaran serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Oh iya, KD yang atas ini 3.4 dan 4.4 ini sebenarnya ada satu lagi ya, bagian-bagian dari lingkaran, yaitu apotema. Tapi dari sananya sudah tidak ada, nggak apa, kita hanya sebagai informasi dan tambahan nanti ya, supaya tambah kaya ilmunya. Indikator pencapaian kompetensi menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian lingkaran. 2. Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur lingkaran. 3. Siswa dapat menjelaskan pengertian titik pusat, jari-jari, diameter, dan busur. 4. Siswa dapat mengidentifikasi gambar titik pusat, jari-jari, diameter, dan busur. Berarti kita bahas 3.4 dan 4.4 ya. 3.5-nya dan 4.5-nya di pertemuan berikutnya. Dan satu lagi, kita akan bagi menjadi beberapa bagian dulu yang akan kita bahas, yakni titik pusat, jari-jari, diameter, dan busur. Selebihnya di pertemuan berikutnya. Mari kita simak satu persatu. Kalian lihat gambar ini. Ini A dan gambar B ya. Nah, gambar A ini adalah
lingkaran putih kosong, gambar B-nya lingkaran yang sudah diberi garis putus-putus. Nah, di sini C-nya ini ada 2. Berarti kita anggap salah satunya itu adalah A, yang ini ya. Ini adalah A. Ya, selebihnya udah benar. Terus ada O di tengah-tengah ya, di sini. Nah, kalau yang A ini nggak ada garis putus-putus maupun O, ya, huruf O. Jelas ya gambar ini? Kita bahas dulu ya. Oke, kita bahas yang pertama, A, pengertian lingkaran. Setelah melihat gambar yang ini tadi, siapa yang tahu pengertian lingkaran? Ayo, masih ingat pelajaran kelas 4, kelas 5, pengertian lingkaran apa? Kalau masih belum ingat, yuk kita bahas satu persatu ya. A, pengertian lingkaran. Ban mobil dan uang logam merupakan contoh benda-benda yang memiliki bentuk dasar lingkaran. Secara geometris, benda-benda tersebut dapat digambarkan seperti pada gambar A. Ini gambar A, ini juga gambar A ya, sama aja ya. Nah, tadi contohnya yang di atas ada banyak selain ban mobil dan uang logam. Oke. Nah, yuk lanjut. Perhatikan gambar B. Gambar B berarti ini yang sudah ada garis putus-putus ya di dalam lingkaran dan ada huruf-hurufnya. Ada C, O. Oh, sebentar. Ada B dan ada huruf A. Di sini A ya. Nah, dengan seksama misalkan A, B, C merupakan 3 titik sembarang pada lingkaran yang berpusat di O, dapat dilihat bahwa ketiga titik tersebut memiliki jarak yang sama terhadap titik O. Dengan demikian, lingkaran, nah ini lihat nih pengertian lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu itu disebut sebagai titik pusat lingkaran. Pada gambar B, jarak OA, OB, dan OC disebut jari-jari lingkaran. Jadi, ya, lingkaran itu kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup. Ya, nih dari sini terus, nah akan bertemu di satu titik. Kalau mulainya dari sini akan bertemu di satu titik, terus ya secara melingkar, di mana titik-titik lengkungan itu nanti jaraknya sama ke satu titik tertentu ini. Titik tertentu ini yang disebut dengan titik O ya. Nah, jadi kalau titik O ini kita tarik ke A yang ini, itu jaraknya sama. O ini tarik ke B, jaraknya sama, dan O ini ke C juga jaraknya sama. Nah, itulah yang disebut dengan OA, OB, dan OC adalah jari-jari lingkaran. Jelas ya? Lanjut. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jarak yang sama tersebut disebut jari-jari lingkaran, dan titik tertentu disebut pusat lingkaran. Garis lengkung tersebut kedua ujungnya saling bertemu membentuk keliling lingkaran dan daerah lingkaran atau luas lingkaran. Jelas ya? Kalau jari-jari lingkaran itu dari O ke A, O ke C, O ke B, O ke D ya. Nah, kemudian kalau titik tertentu berarti ya ini, titik tertentu di tengah-tengah ini O ya. Nah, jadi dari garis lengkungan ini berputar mengelilingi, ini akan membentuk keliling lingkaran. Kemudian selain membentuk keliling lingkaran juga akan membentuk luas
lingkaran atau daerah lingkaran itu sendiri. Yang B, unsur-unsur bagian lingkaran. Gambarnya ini ya. Mari kita lihat. Ada warna hijau, ada warna abu-abu ya. Kemudian ini ada juring, ada juga tembereng. Kemudian ada juga garis yang ini dari O ke F ya. Ini disebut apotema. Kemudian juga ada jari-jari, ada busur. Busur tidak ditulis di sini. Nanti kita bahas satu persatu. Yuk, mari kita lihat. Ada beberapa bagian lingkaran yang termasuk dalam unsur-unsur sebuah lingkaran, di antaranya titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut. A. Titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar di bawah ini, titik O merupakan titik pusat lingkaran. Ini gambarnya. Titik pusatnya di tengah-tengah, dikasih simbol O, berarti ini adalah lingkaran O. Kalau Bapak taruh di sini X, berarti lingkaran X atau yang lainnya. Jelas ya? Tergantung kamu mau memberikan simbol apa di sini nanti. Yang penting ini disebutnya lingkaran O karena titik pusatnya Bapak kasih simbol O. Jelas ya titik pusat. B. Jari-jari atau disimbolkan dengan huruf R. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Pada gambar di bawah ini, jari-jari lingkaran ditunjukkan oleh garis OA, OB, OC, dan OD. Yuk kita lihat satu-satu. Ini kan lingkaran, ya. Nah, di sini ada titik pusatnya O. Nah, karena jari-jari itu berarti dia dari titik pusat ini ke garis lengkungannya. Ini kan garis lengkungannya nih, ya kan? Ini lengkungannya semua ya, semua lengkungannya sampai kembali ke titik C tadi. Nah, jadi dari titik O ke masing-masing lengkungan ini, O ke C itu disebut R, jari-jari, O, C. Kemudian O ke titik lengkungan B berarti OB, itu juga disebut R, jari-jari. Kemudian O ke titik lengkungan D itu adalah juga R, jari-jari, OD. Dan yang terakhir ya, Bapak balik ya, nggak apa, O ke titik A itu juga disebut dengan jari-jari atau R. Itulah yang disebut dengan jari-jari ya. Nah, lanjut. Diameter atau disimbolkan dengan huruf D kecil ya. Nah, diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Garis AB dan CD pada lingkaran O merupakan diameter lingkaran. Perhatikan bahwa AB sama dengan AO tambah OB. Dengan kata lain, nilai diameter merupakan 2 kali nilai jari-jarinya. Ditulis bahwa D-nya kecil ya, sama dengan 2R atau 2 kali R. Gambarnya adalah seperti berikut. Nah, yang mana tadi yang disebut diameter? Yaitu A ke B yang melewati titik pusat O. Itu disebut diameter. Satu lagi yang mana? Dari titik C ke titik D. C
CD yang melewati titik pusat juga ya. Nah, biasanya biasanya dalam menulis diameter itu di sini AB ini ya, itu ada garis di atasnya, garis kecil di atas sini. Garis kecil di atas sini ya, AB atau CD juga sama. Nah, itu ada garis atasnya untuk menulis diameter maupun jari-jari ya. Jari-jari seperti ini juga ada garis kecil di atas OD ini ya. Nanti Bapak kasih contohnya. Cara penulisannya. Kemudian lanjut yang D adalah busur. Busur dalam lingkaran merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Pada gambar di bawah ini ditunjukkan garis lengkungannya AC, CB, dan BD. Sementara itu, ayo kita perhatikan gambar ini. Titik A ke titik C, berarti dari sini ya, terus sampai C, itu adalah AC, busur AC ya. Kemudian titik C ke titik B ya, dari sini terus yang bagian luar ya sampai titik B, itu adalah busur CB. Kemudian dari titik B ke titik D ya, dari sini terus bagian luarnya sampai ke titik D, BD, berarti busur BD. Nah, di sini ada yang ketinggalan nih, ada E di sini. Berarti apa? Berarti A ke titik E itu juga bisa disebut sebagai busur ya. Kemudian E ke titik D juga bisa disebut dengan busur ED ya. Ada busur AE ya kan, ada busur ED. Nah, jadi busur di sini contohnya ada lebih dari 3 ya. Tadi kan cuma 1, 2, 3. Nah, pas kita teliti ternyata ada berapa? Ada 5 ya. Oke. Adapun untuk penulisan dari jari-jari ya, kemudian diameter dan busur, kalian perhatikan sebagai berikut. Untuk penulisannya itu dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Jari-jari sama dengan OA ya, dari titik pusat O ke A itu dikasih garis lurus di atasnya seperti ini. OB juga dikasih garis lurus pendek di atasnya seperti ini ya. Kemudian nomor 2, diameter. Diameter itu kan tadi dari titik apa? A ke B yang melewati titik pusat O. Berarti ditulis AB, kasih garis kecil pendek di atasnya sini juga. Kemudian C D yang melewati dari titik pusat O dikasih garis pendek kecil di atas seperti ini, lurus ya. Berarti jari-jari dan diameter persamaannya ada garis pendek kecil di atasnya ya. Nah, tapi yang membedakan adalah kalau jari-jari kalian tadi udah lihat, dan diameter itu dari satu titik lengkungan ke titik lengkungan yang lain melewati titik O sebagai titik pusat. Kalau jari-jari tadi juga kalian udah lihat ya. Kemudian untuk 3 busur ini ada 5, yaitu AC, CB, BD, AE, dan ED. Nah,
bedanya di atasnya bukan garis lurus melainkan garis lengkung, ya, semua diberikan garis lengkung, ya. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi cara penulisannya beda. Kalau untuk jari-jari dan diameter itu ada garis lurus di atasnya, lurus saja ya. Tapi kalau untuk busur itu ada garis lengkung kecil ya di atasnya, seperti ini. Bapak rasa cukup jelas ya untuk cara penulisannya. Sekarang kalian coba latihan terlebih dahulu ya. Itu tadi penjelasan yang sudah Bapak sampaikan. Semoga kalian mengerti ya. Sebelum usai, kita latihan terlebih dahulu. Nanti jawabannya kalian tulis di buku matematika ya, berikut gambarnya ya. Nah, terus kalian foto dan berikan ke Bapak biar bisa dinilai langsung ya. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Nah, kalian lihat nih gambar lingkaran ini semua ya, ada huruf-hurufnya masing-masing. Nah, yang diminta dari gambar ini, lihat penjelasannya. Dari gambar tersebut tentukan A titik pusat, B jari-jari, C diameter, D busur. Jadi kalian tentukan ABCD ini, pertanyaan ABCD ini ya. Nah, kalian tulis sesuai dengan cara penulisannya, baik titik pusat sampai busur. Cara penulisannya tadi sudah Bapak contohkan. Yang ini cara penulisannya ya kan. Nah, kalau untuk penulisan yang baik dan benar dari gambar ini, nanti kalian tentukan. Jangan sampai terbalik, nanti ada garis lengkung di atas milik diameter lagi, ya kan? Terus ada garis pendek di atas huruf milik busur. Jangan sampai kebalik. Kalian perhatikan lagi contoh yang tadi Bapak sampaikan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga kalian mudah memahami apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak. Yang masih belum paham, silakan diulangi lagi video Bapak pelan-pelan. Nanti lama-kelamaan kalian akan paham. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Terima kasih.